Nikita Mirzani bukan bea cukai, bukan BPOM, bukan MUI apalagi, udah pasti bukan. Kenapa dia disuap gitu? Jadi kalau misalnya kalian bilang nanti gini, enggak, itu dalam kasus jeratan dengan dugaan dan pasal-pasal yang menggelegarkan hati sanubari. Harusnya minum jamu biar bagus lah, bagus. Intinya gini, ini gue lepaskan sentimen gue ya, gue lepaskan sentimen gue. Artinya begini, seorang wanita, seorang ibu, seorang public figure seperti Nikita Mirzani, alangkah eloknya apabila dia berperilaku seperti yang kemarin waktu dia ngomong di binaan lapas itu. Itu bagus dia. Baik dia aku tengok di situ. Maaf Kak, ada kemungkinan tidak Kak Niki akan bebas. Kalau akan bebas ya bebas nanti setelah vonis, kalau divonis. Kalau misalnya langsung bebas gue nggak tahu karena gue bukan apa namanya, bukan hakimnya. Jadi kalau misalnya prediksi saja yang kalian tanyakan, kalau prediksi tunggu ya bentar ya, gue mau Indonesia punya dia. Makanya nggak boleh kita sombong-sombong. Sebenarnya gini, terlepas dari apapun, kita kalau berucap, kalau benci kali kita sama orang, palak kali, janganlah sampai ngomong gue masuk neraka sama Marilyn Monroe. Satu poinnya, akhirnya masuk neraka dunia. Terus ngomong lagi apalah kayak gitu-gitu ya, takabur. Nggak ada yang bisa nangkap gue. Mana mungkin ada yang bisa nangkap gue. Nggak boleh kayak gitu, tuh takabur tuh namanya. BTW ini suara gue lagi meradang ya guys, jadi suara gue nggak segede ini sih aslinya, kayak lembut kayak Dian Sastro. Bukannya kamu keturunan Perindavan itu apa, nggak ngerti gue. Nanti kalau kalian tes DNA banyak Perindavan gimana? Intinya doakan yang terbaik aja ya Kak. Iya, doakan yang terbaik. Gue juga, maksudnya gue juga masih sportif sih sebenarnya. Dari musuh-musuh, dari jajaran musuhnya yang lain, gue paling sportif deh. Maaf ya, kayaknya kasus Niki alot banget. Segitu hebatnya apa itu sih? Abu-abu tuh siapa? Gue nggak ngerti abu-abu tuh siapa apa ini tuh nama-nama istilah. Coba sebutkan inisial aja. Kalian sebutkan nama kalau di kasus ini juga nggak apa-apa loh. Ini kan kasus yang memang dirilis oleh aparatur, oleh polisi, oleh kejaksaan. Jadi kalian boleh menyebutkan namanya Nikita Mirzani atau Reza Gladys atau siapa gitu. Sebab kan itu NM tidak berkomunikasi langsung sama DRG. Itu lewat Mail Marzuki. Makanya nanti yang akan bertarung sebenarnya itu adalah Mail versus Nikita Mirzani. Kenapa? Karena nanti di persidangan dipertanyakan, apakah kalian menerima uang sebesar segini nominalnya dari Reza Gladys? Benar. Oke, siapa yang mengambilkan? Mail. Misalnya, ini misal contoh ya, catat nih contoh jadi potong. Tapi nggak apa-apa, gue punya live replay. Jadi kalau ada yang fitnah gue bisa buka. Apa namanya? Sampai mana tadi? Lupa gue. Oh, di persidangan nggak akan nanti kan ditanya. Terus kau siapa yang ngambil duitnya? Si Mail. Oke, pakai apa kau naiknya? Naik mobil. Mobil apa ya? Itu disita mungkin. Terus siapa yang nyuruh kau ngambil duit itu? Apakah si Nikita Mirzani tahu kau ngambil duit itu? Disuruh kau sama dia? Atau nanti ini kita bilang, mana ada gue nyuruh lo Mail? Atau mungkin iya gue yang nyuruh dia ngambil duit. Nah, itu ajanya. Jadi nanti yang akan berseteru itu Mail versus Nikita Mirzani. Apakah Mail akan meringankan Nikita Mirzani ataukah Mail justru memberatkan Nikita Mirzani, begitu? Ya kan? Ini yang nggak siap dengan diskusi silakan keluar ya. Istri onlineku apa kabar? Baik Bang Ridwan. Penjaga pintu surga masuk guys. Kenapa ini malah yang difilter komen yang bagus,
yang dibiarin komen yang nggak jelas. Awas lo kak, awas lo kak. Kalau orang dicari-cari, jadi jangan lagi ada bahasa suap menyuap. Nih rekam biar gue ngomong. Kalau udah ada yang rekam bilang ya. Kalau udah direkam bilang biar gue ngomong. Taruh cantik-cantik dulu sedikit. Udah ya. Oke. Jadi untuk kasus Nikita Mirzani yang persoalan pidana yang dia adalah sebagai tersangka yang digugat oleh pelapor Reza Gladys ya atas dugaan pemerasan pemerasan TPPU dan apa satu lagi woi. Nanti kalian cut sendiri ya. Ya itulah ya. Nah, jadi TPPU, tindak pidana pencucian uang, pemerasan, terus apa lagi ya? Satunya apa sih? Ntar gue ulang. Bukan, One Prestasi itu perdata, Kak. Oke, gue ulang ya. Jadi, kalian netizen atau pendukungnya jangan sering memberikan opini-opini yang sesat. Seperti contohnya, kok yang disuap aja yang masuk penjara, yang disuap, yang menyuap tidak. Tidak ada suap menyuap di sini karena ini dari rakyat bukan kepada pejabat. Nikita Mirzani adalah orang biasa yang dimana dia tidak bekerja di instansi yang bisa disuap gitu loh. Misalnya Reza Gladys pengen ininya ke Bipom, dia nyuap. Nah, itu gak bisa. Karena Nikmir ini orang lain atau dia agent atau dia calo. Ya, jadi tidak ada suap menyuap di sini. Yang ada rakyat versus rakyat, ya. Rakyat yang merasa tidak senang dirinya diceritakan, lalu seorang rakyat lainnya yang meminta uang untuk dia nggak membahas lagi, gitu loh. Jadi tidak ada suap menyuap di sini. Hilangkan kata-kata suap menyuap karena itu nggak masuk, ya. Paham? Gak ada penyuapan kecuali ada bukti kalian. Si pelapor itu meminta tolong kepada Nikita Mirzani untuk bertemu seorang pejabat, titip duit untuk meloloskan hal-hal busuknya. Ya, itu baru namanya suap menyuap. Gitu. Udah bisa nih, Abrar udah bisa ya, bagus, good. Aku kasih tahu sama kalian kayak gitu. Tapi kenapa kena pasal TPPU? Kena pasal TPPU itu karena Kak, dia kan menerima duit. Duit tersebut dialirkan, dikirim lagi entah kemana, dibelanjakan untuk bayar ini, untuk bayar itu gitu loh. Padahal sumber dananya ini bukanlah penghasilan yang didasari atas kesepakatan, begitu. Ini bukan gaji, ini juga bukan dana hibah ya. Intel yang betul ya, nggak ada Intel di sini. Kau pikir aku tukang bakso? Halo, aku juga nggak paham masalah hukum, Mbak. Nah itulah makanya kita diskusi. Kasih ketawa kakak Jen, para ternak Mirjina sudah kepanasan dikasih kebenaran. Enggak, kalau gue kan di sini menjawab aja nih, Nih gue nggak sentimen loh ya. Kenapa? Gue itu orang yang nggak suka memperkeruh suasana dengan cara kayak pendukung-pendukungnya jadi badut-badutan di sinema, jadi badut-badutan di acara premier, jadi badut-badutan di persidangan gitu. Enggak. Gue nggak mau senorce itu ya. Kalau orang dicari-cari terus dikasih uang baru dilaporin, itu namanya dijebak. Makanya gini Kak, nanti kita lihat. Karena gue bukan pendukung Reza Gladys, jadi gue mau lihat juga nih siapa bandit yang sebenarnya. Makanya nanti kita tunggu di persidangan. Siapkan TV, kalian beli basreng ya di keranjang kuning. Nggak ada ya. Kalian beli basreng, nonton, makan ya, sampai batuk-batuk kalian makan di situ.
Assalamualaikum Pohaba Kak Habaget. Komentarnya banyak dibisukan. Kan ini forum cerdas ya. Orang nggak cerdas silakan keluar karena capek mengulang pembicaraan. Gini loh, hostnya, gue ini host di room gue ya. Hostnya capek kalau terus-terusan downgrade pikiran, ya, untuk mengikuti polanya yang nggak bisa diajarin, yang bebal, bengal. Pasti nanti sidangnya seru-seru. Jadi keluar bandit-banditnya kalau kata Bang Fahmi. Nanti kita tunggu tanggal berapa? 24 ya? 24 tuh pidananya apa enggak? Coba tolong dulu kalian. Gue udah 2 minggu ini agak nguli. Jadi gue nggak lihat-lihat sosmed. Nanti sidang Nikita Mirjani kok datang nggak? Tidak ada persidangan yang gue datangi ya. Tidak ada persidangan yang akan gue datangi. Kenapa? Gue menghargai momentum sakral yang dilakukan oleh pihak-pihak kejaksaan. Jadi gue nggak akan datang hanya untuk, gue bukan pendukung terus gue datang ngapain? Sedangkan gue pendukung aja, gue nggak bisa sembarangan datang dengan oh sorry ya, level gue nggak di sana, maaf. Walaupun gue bukan siapa-siapa, gue ini jauh dari ketenaran Nikita Mirjani. Gue nggak mau yang gitu-gitu. Mendingan gue nonton, gue pahami, gue cermati bagaimana duduk perkaranya, bagaimana ceritanya, gitu loh. Jadi kalau misalnya ada bandit lain selain Nikita Mirjani, gaskan aja, gaskan, ya kan? Disitulah nanti orang saling membenarkan dan cari pembelaan untuk menyelamatkan dirinya. Itu keren. Mail bela dirinya, Nikita Mirjani bela dirinya, si Reza Gladys bela dirinya. Nanti tengok siapa yang benar gitu. Berdasarkan hukum, berdasarkan bukti-bukti, pengakuan dan para saksi. Doakan aja kak keduanya, kalau kakak netral jangan menyudutkan salah satu. Gak ada yang menyudutkan ya. Kalau gue itu udah biasa, belum kasus dia digugat aja sama orang, gue juga sering memperingatkan Nikita Mirjani untuk menjadi public figure yang tidak menghina-hina kuli, tidak menghina-hina orang-orang yang di bawah dia level finansialnya gitu loh. Itu aja. Tapi gue nggak ikut-ikutan kayak yang terlalu over, karena gue tahu menjaga diri gue, bukan karena gue baik. Tapi karena gue tahu negara ini negara hukum, gue akan menjaga diri gue dengan apapun yang gue bilang gitu loh, ya. Jadi gue tidak akan menjerumuskan diri gue hanya karena kebencian gue terhadap Nikita Mirjani, ya. Paham? Begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang menjerumuskan dirinya hanya karena kebenciannya, ngomong nggak diatur, ngomong sampai melebihi gitu ya, kayak ngebahas hutang ini itu, menurut gue nggak terlalu penting. Tapi yang terpenting adalah karma. Karena Nikita Mirjani suka berbicara seperti itu, maka orang lain pun mirroring, menunjukkan hal serupa seperti yang dia lakukan gitu. Tapi kalau gue nggak, cara main gue nggak kayak gitu. Gue nggak ada berkubu sana berkubu sini. Oh, gue aja terkejut waktu Nikita Mirjani dilaporkan. Ternyata gue ketinggalan berita. Lu nggak bisa ya nggak ngobrol ini? Bisa banget. Gue ngomong pulau, ngomong bisa banget. Orang-orang ingin bertanya opini gue tentang hukum, yang gue tahu, yang gue baca, ya kan, di undang-undang, ya. Mohon maaf kepada senior-senior yang katanya pengacara kondang atau siapapun ahli pakar hukum, ahli tata negara dan tanah-tanah ya. Pada faktanya analisa gue yang benar, dia P21, ya kan? Nah, padahal kalau dipikir gue nggak adanya, gue A1, A hantu, nggak ada itu, ya kan? Laporan gue aja ngelaporin Nikita Mirjani di SP3. Artinya gue tidak berkuasa untuk mengetahui informasi yang akurat. Gue tidak punya kuasa untuk menyetel-nyetel atau memprovokasi pejabat atau aparatur negara untuk menangkap Nikita Mirjani. Gak ada ya. Gak ada apa-apanya aku ini. Tapi analisa gue bisa benar. Kenapa? Karena gue melihat bukti-bukti secara objektif ya. Bahkan gue tidak menerima endorse ataupun titipan order dari siapapun, mau lawannya Nikmir atau siapapun itu. Gue tidak berteman, gue tidak, nggak ada itu ya. Gitu. Berisik. Ya, kau nonton Upik Naga, jangan kau nonton Zanjabela ya. Betul.
Sana, kok kasih nomor telepon lakimu sama Upik Naga biar ditelepon setia nggak dia gitu. Jangan di forumku. Ini forum-forum orang diskusi. Iya benar, hati-hati Kak. Iya, betul. Kita benci-benci, jangan sampai anak dibawa ini itu. Walaupun Nikita Mirjani pernah melakukan itu sama gue, foto anak gue dipampang ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dia ngeles, ada semua aku screenshot ya. DM-DM-an kami berantem aja ada. Tapi nggak ada urusannya dengan kasus ini. Gue lagi ngebahas kasus ini, bukan kasus gue gitu ya. Jadi buat kalian, kalau kalian benci sama si Nikita Mirjani, nggak usah lah kalian ujat-ujat anaknya. Anak kecil nggak tahu apa-apa, nggak ngerti dia apa yang dilakukan ibunya ya. Gue biar nggak kenal NM tapi gue benci. Berarti kalau Kak Jaja laporin Nikmir aja nggak dianggap, berarti atensi Reja Gladys kuat. Salah, bukan kuat. Bukan kuat. Reja Gladys tidak bisa membeli hukum. Reja Gladys bukan siapa-siapa, ya. Dia bukan siapa-siapa, bukan jajaran orang terkaya, terhebat, termutakhir di Indonesia. Karena dia membawa bukti kejahatan, ya, sehingga itu yang diterima. Justru karena bukti yang dia kirim lah polisi nggak bisa ngeles-ngeles, ya kan, nggak bisa dikotak-katik barang itu, ya kan, karena terlalu terbukti gitu loh, ngerti nggak? Coba pola pikir kalian itu jangan apa-apa satu arah, coba dua arah. Oh, ngeri kali ya kasus ini, berarti bawa bukti apa sih Reja Gladys sampai nggak bisa diganggu gugat ini sama siapapun? Gitu loh. Kalau kasus-kasus receh, keselimpet ngomong, dihina-hina itu nggak apa-apa, masih bisa lah, udahlah ya kan, dame-dame aja lah kalian, ha. Kalau ini nggak bisa, duitnya 4 miliar. Kau pikir cari 4 miliar kayak mana, ah? Mandi lumpur pun nggak dapat 4 miliar. Betul nih. Jangan lupa seruput kopi. Betul Kak, terima kasih pemahamannya. Tapi Kak, junjungannya karena amplop tebal Kak, belum tentu. Gua kasih tahu sama kalian ya, di negara Konoha itu, polisi-polisi di Konoha itu, dia nggak sembarangan mau 86 kan kasus, dia juga lihat dulu. Kalau bisa, mungkin bisa di 86 kan. Kalau nggak bisa, dia juga nggak ngambil resiko. Contoh, kasus Sambo. Itu nggak bisa di 86 kan. Nggak mau mereka ambil resiko untuk menerima kasus-kasus. Salah ngomong nanti, adalah gitu, pemerasan dicicil 2 kali ya. Ya gue nggak ngerti, makanya gue ngomong gini, ngomong nonton sidang. Tapi emang duitnya betah kalau lihat pembahasan beginian. Iya, jadi jangan menggosipinnya aja. Coba kita menganalisa, mengedukasi gitu. Kalau gue, dia di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Kalian kan boleh rekam nih, boleh rekam. Prediksi gue dengan bukti-bukti yang ada, kalau jeratannya TPPU, pemerasan, dan lain sebagainya, itu di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Ya. Ayo prediksinya semoga benar. 2 kali gue gagal pargoy dikarenakan prediksi gue benar. Kata orang nggak P21, tapi P21. Hari ini sudah ada barang bukti yang disita. Ya. Sejumlah, nggak tahu gue, yang disita itu sejumlah yang diambil uangnya, atau yang disita itu adalah kendaraan yang digunakan untuk mengambil uang tersebut. Gitu. Kalau gue emang nggak ngerti hukum, nggak ngerti gue hukum, tapi ya kan bisa lah di kasus itu kita belajar sedikit. Kalau cuma 2-3 pasal bisanya baca, orang nggak harus jadi pengacara, ya kan? Kecuali ada apa namanya, ada strategi penyelamatan. Nah, itu baru pengacara yang tahu. Strategi penyelamatan klien atau strategi mengalahkan lawan dari klien. Nah, itu baru dimiliki oleh
pengacara. Kalau gue nggak punya, kalau gue baca, oh pasalnya gini berarti hukumannya segini. Oh masuk nih buktinya, kalau jeratannya begini, buktinya apa? Ada video dia menyatakan 4 miliar memang udah gue ambil. Tuh duitnya udah habis gue pakai, iya yang penting uangnya udah sama gue. Itu kan ada videonya beredar. Bukti yang paling kuat itu adalah pengakuan. Ya, kalian mau punya apapun bukti, yang paling kuat di atas bukti-bukti fisik itu adalah pengakuan. Jadi dia sudah mengaku uangnya dia habiskan gitu. Itulah dia. Ya. Kenapa lama kali prosesnya? Kalau bukti udah kuat belum? Kan masih disusun. Persidangan ngantri, bukan Nikita Mirzani aja yang mau diadili, banyak yang mau diadili. Jadi persidangan itu banyak dipakai oleh orang, oleh orang-orang bandit-bandit yang mau bersidang. Bukan Nikmir aja, jadi sabar dulu. Cantik kali kau kak, makasih ya, makasih filter. Terima kasih infonya kak, tapi kakak netral. Coba jelaskan ke neti agar kita tidak ikut campur masalah mereka. Yang kayak gini loh papi karaoke, papi culo. Yang memperkeruh suasana itu justru pendukungnya. Ya, kasihan brand image dari Nikita Mirzani ini turun level. Dikarenakan orang yang mengaku dirinya pendukung. Padahal belum tentu juga dia pendukung itu. Kan kita nggak pernah tahu. Rambut sama hitam, hati nggak sama putih ya. Nah, jadi itu sebenarnya orang-orang yang mengaku pendukung itu malu tahu. Kalau gue malu. Kalau gue bakal gue suruh, diam deh, makasih dukungannya. Tapi gue nggak butuh dukungan lu saat ini. Kenapa? Lu malah ngejatuhin image gue gitu. Image gue udah gue branding tinggi. Terus ada para pemain sirkus yang aneh gitu. Gue nggak ngerti, nggak ngikutin siapa sirkus, siapa badut ya. Tapi kayak kalau gue ilfeel sih. Kalau gue malu ngeliat tingkah laku tindak tanduk gitu ya. Dari yang mendampinginya seorang yang elegan, yang tidak banyak bicara, yang bisa mengerahkan pasukan ormas untuk menggeruduk mana-mana. Jadinya cuman bala-bala mama nenek-nenek. Astaga mati gue. Malu gue. Justru gue, karena mereka gue ingin mendukung Nikita Mirzani kayak Nikmir. Tolong lu bilang sama pengacara lu. Lu bilang sama teman-teman terdekat lu. Untuk tidak memberikan panggung kepada orang-orang yang mengatasnamakan lu sebagai pendukungnya. Ya, kasihan, sumpah memperkeruh suasana. Nih Nikita Mirzani lagi dibina di lapas, lagi baik-baik dia nih. Datang pula perusuhnya, maki-maki kita, pendukungnya, maki-maki kita, maki-maki orang-orang. Akhirnya orang emosinya sama Nikita Mirzani. Akhirnya Nikita Mirzani semakin diberatkan karena huru-hara dari sosial media gitu loh. Ya, kejahatan yang menimbulkan huru-hara sosial media. Tidak dipungkiri, salah satu pertimbangan untuk menentukan di proses hukumnya atau di keputusan akhir dikarenakan tekanan massa, ya. Jangan salah, catat ini, tekanan massa itu sangat dipertimbangkan. Gitu. Jadi ku kasih tahu, sampaikan sama Nikita Mirzani, jangan mau didukung sama orang kayak gitu, jatuh levelmu. Gitu ya. Yo Ben mau dianterin balik ke FB nggak? Antar si Ben itu ke FB. Biar gini dia, biar nonton berita orang berubah jadikan pari-pari. Makanya banyak yang jadi netizen kurang paham ilmu. Tapi sekarang kakak support Nikmir. Nih kalian catat ya. Catat terekam ya. Gua ini adalah orang yang mensupport Nikmir untuk menjadi lebih baik sebagai public figure. Ya bukan berarti gua baik, tidak. Tetapi yang harus lebih baik daripada siapapun di manusia yang ada ini adalah Nikita Mirzani sebagai public figure. Karena dia public figure, maka dia harus lebih di atas rata-rata. Ya, attitude-nya. Terus juga kalau dia, kan banter-banternya kok jadi apalah gitu ya. Kegiatan sosial lah, pemerintahan lah, bagusan kayak gitu daripada kau tuh endingnya masuk penjara gitu loh. Kalau membuat dia menjadi baik, bertobat biar dia nggak masuk neraka sama Marilyn Monroe, gue dukung dia untuk baik. Horas kak,
Suka. Mbak yang pakai baju ikan, siapa pakai baju ikan? Gak pernah aku pakai baju ikan. Perkiraan Kak Zanza berapa tahun hukumannya? Di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Nah, kakak carilah 5 sampai 15 itu. Kakak feeling kakak. Introspeksi diri lebih baik, benar. Introspeksi diri, gue nggak menghina status sosial orang, gue nggak pernah menghina orang-orang dengan profesi-profesi yang di bawah rata-rata, misalnya kuli, misalnya orang yang harus diselamatkan kayak Peggy Setiawan, terus disuruh masuk penjara aja, mau salah tangkap nggak apa-apa gitu. Itu. Seumur hidup. Nggak mungkin lah seumur hidup, Bang. Doa selalu buat Kak Niki, amin. Kalau secara skincare overclaim gimana Kak? Menurut Kakak RG bakal gimana ke depannya? Makanya harus ada korban yang melapor. Kalian laporkan kalau memang dia melakukan kecurangan di dalam bisnisnya. Jadi perempuan harus pintar, amin.